Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pagi hari ini kita lanjutkan di sesi yang pertama di hari ketiga. Nah, pada kesempatan hari ini, kali ini kita akan membahas terkait dengan luka bakar. Nah, teman-teman nanti kita akan berdiskusi terkait dengan luka bakar kurang lebih sekitar 45 sampai dengan 60 menit ke depan. Kita akan membahas terkait dengan luka bakar. Pada materi ini ada beberapa tujuan yang harus kita capai dalam kurun waktu kira-kira sekitar 60 menit. Yang pertama, peserta diharapkan bahwa dengan mempelajari materi luka bakar, peserta dapat menyebutkan 3 jenis luka bakar menurut kedalamannya serta tanda dan gejalanya seperti apa. Nah, kemarin mungkin sudah bisa membedakan ya mana tanda mana gejala kan. Kalau tanda itu gimana? Yang dapat dilihat oleh kita, dilihat tulangnya keluar, kemudian berdarah, itu namanya tanda. Kalau gejala? Dirasakan oleh pasien, yang dirasakan oleh pasien itu namanya gejala. Kemudian tujuan yang berikutnya yaitu kita akan menggunakan rumus 9 atau rule of 9 dalam menentukan jumlah atau luas area permukaan luka bakar. Walaupun ada beberapa metode untuk melakukan atau merumuskan ini luka bakar derajat berapa, kemudian luasnya berapa. Mungkin kita pernah mendengar ada seorang pilot kemudian terjatuh mengalami luka bakar 90%. Atau ada orang di dalam mobil, misalkan kejadian yang belum lama itu, ada mobil yang terbakar di tol, itu rata-rata terbakar hampir 90% bahkan 100%. Ngitungnya gimana sih? Kalau cuman kebakar di kepala sini doang gimana? Kalau kebakar cuman kena knalpot di betis berapa persen? Nah, itu juga memang ada ketentuannya, ada tata caranya untuk mengukur. Nah, dalam keadaan emergensi kita menggunakan rumus 9. Nanti kita akan perdalam lagi. Kemudian menyebutkan langkah-langkah untuk tindakan pra rumah sakit pada luka bakar dan luka bakar kimia. Jadi ketika kita menangani atau menghandling bahan-bahan kimia yang sifatnya korosif, baik itu yang sifatnya asam atau basa, asam kuat atau basa kuat, itu akan salah satunya akan bisa menimbulkan luka bakar. Bahkan kalau kita menghandling, teman-teman mungkin pernah memegang yang namanya dry ice, ya es kering. Nah, dry ice itu atau es kering yang kita gunakan kalau dulu es krim gitu kan, dipakein es kering gitu kan, itu adalah sejatinya adalah CO2. Itu pun juga bisa menimbulkan luka bakar karena sangat dinginnya, Kemudian menyebutkan 3 langkah untuk tindakan pra rumah sakit terkait dengan sengatan listrik atau luka bakar karena listrik. Nah, ini kondisi-kondisi yang mungkin secara keseharian rekan-rekan kita, bahkan kita sendiri atau teman-teman sendiri juga merasakan bagaimana kalau kondisi di TKP kemudian ada listrik di sana atau bahkan bahan yang terbakar itu bisa menimbulkan luka bakar. Kemudian menyebutkan 3 tanda dan gejala heat cramps. Heat cramps, kalau kita kenalnya kram aja lah begitu ya. Kemudian heat exhaustion, kemudian juga heat stroke. Nah, ini istilah-istilah medisnya seperti itu, tapi nanti bahasa kesehariannya juga akan kita gunakan. Itu ada tanda-tanda dan gejalanya. Jadi orang kalau kena panas itu seperti apa dampaknya? Nah, ini akan menimbulkan berbagai macam jenis kelainan atau penyakit. Kemudian yang berikutnya yang terakhir yaitu menyebutkan tanda dan gejala orang yang mengalami hipotermia. Nah, hipotermia itu apa? Kedinginan. Jadi karena terpapar suhu yang sangat dingin, maka orang tersebut akan mengalami penurunan suhu yang sangat signifikan. Bahkan suhunya bisa di bawah 28 derajat Celcius suhu tubuh kita. Nah, ini kita akan melakukan tindakan pra rumah sakit terkait dengan hal tersebut. Nah, selanjutnya apa sih itu yang yang terkena terkait dengan luka bakar? Secara umum manusia akan terkena luka bakar itu ada pada bagian kulitnya. Nah, secara umum anatomi kulit manusia itu gambarannya seperti ini. Ya, seperti ini. Yang pertama adalah ada namanya lapisan epidermis. Nah, lapisan epidermis itu yang kita lihat nih. Ada yang orangnya kuning langsat gitu kan. Kemudian ada yang sawo mateng, sawo mentah, sawo busuk gitu kan, macam-macam tuh warna-warnanya. Nah, itu yang terlihat oleh kita, tetapi secara umum lapisannya sama.
lapisannya sama, yaitu ada epidermis, kemudian di bagian tengahnya itu ada dermis, kemudian di bawahnya lagi ada hipodermis, dan ada namanya subkutan, ya lapisan subkutan. Nah sebentar lagi kurban nih. Kalau kita perhatikan kulit kita dengan kulit sapi, kulit kambing itu berbeda. Kalau kulit kambing, kulit sapi ketika diseset gitu ya, diseset itu kita kelihatan lapisannya. Ya kita bisa lihat bagaimana lapisan antara kulit dengan lemak dengan otot itu terpisah. Tetapi hampir kalau dengan yang kulit manusia ini hampir nempel. Ya, hampir nempel sehingga sebenarnya kulit manusia itu sangat-sangat tipis. Yang perlu kita perhatikan dalam anatomi kulit ini adalah bagaimana nanti ketika kita menemukan korban luka bakar. Ini luka bakarnya parah tapi pasiennya nggak merasakan sakit. Nah hal ini disebabkan apa? Berbeda nanti dengan pasien cuma luka bakar melepuh gitu doang tapi sakitnya luar biasa. Bahkan cuma kemerahan aja tapi perihnya luar biasa. Nah ini hubungannya dengan reseptor atau bagian indera perabanya. Bagian indera peraba itu kalau Mas Alam gitu ya menyebutnya, indera peraba itu sama dengan detektor. Nah detektornya itu ada detektor yang berada di lapisan epidermis, ada di bagian dermis atau derma ini. Nah ujung-ujung saraf ini, ujung-ujung saraf gitu ya. Ujung-ujung saraf ini akan apa? Akan memberikan rasa, memberikan sensasi. Oh ini dicubit sakit, oh ini digigit nyamuk jadi gatel. Walaupun sebenarnya sakit dengan gatal itu sama, tinggal derajatnya itu berbeda. Nah itu akan merasakan sakitnya luar biasa atau bahkan tidak ada merasakan sakit. Kapan pasien itu tidak merasakan sakit? Ketika layer kulit atau bagian kulitnya tadi atau yang terbakar tadi sudah melampaui lapisan dermis sehingga ujung-ujung sarafnya sudah nggak ada. Sehingga tidak bisa merasakan sakit. Bukan karena kebal atau karena memang dia sakti gitu, enggak. Tapi memang kondisinya sudah rusak ujung-ujung perasanya. Jadi hanya pangkal sarafnya saja. Seperti itu. Nah kemudian fungsi daripada kulit yang pertama adalah sebagai pelindung tubuh. Nah ini fungsi kulit nih. Secara keseluruhan ini kulit ini akan melindungi tubuh kita. Ya melindungi dari apa? Melindungi dari panas, melindungi dari dingin, melindungi dari paparan yang lainnya. Ini fungsi kulit. Kalau kita kepanasan, kulit akan melakukan reaksi. Salah satunya adalah mengeluarkan kulit yang disebut dengan ekskresi. Nah, salah satunya fungsinya ekskresi sehingga tubuh kita ketika kepanasan akan berkeringat. Tujuannya apa? Keringat tadi salah satunya adalah untuk mendinginkan area tubuh. Nah, ketika kita aktivitas. Kemudian kalau kita kedinginan gimana? Otot kita, reseptor kita akan memberikan informasi bahwa tubuh kita kedinginan. Sehingga apa yang dilakukan? Tubuh kita akan melakukan proses menggigil. Nah, menggigil itu adalah fungsi dari tubuh kita untuk apa? Untuk supaya otot-ototnya bergerak sehingga tubuh kita mengalami panas. Sama halnya ketika kita terinfeksi virus misalkan. Anak kita misalkan. Bahkan kalau anak-anak kita nih yang masih kecil, ketika di termometer suhunya bisa 40 derajat, 39. Tapi nggak merasakan nggak mengalami kejang. Tapi kalau kita itu akan mengalami kejang. Itu bedanya seperti itu. Karena memang Allah sudah menciptakan itu ya secara sempurna. Tujuannya apa? Panas tubuh kita tadi ya ketika kita bergerak, ketika kita menggigil, tubuh kita menjadi panas, bakterinya menjadi mati, kumannya menjadi mati. Tujuannya seperti itu. Kemudian mengatur suhu tubuh. Jadi suhu tubuh kita diatur. Sebenarnya suhu tubuh dalam tubuh kita itu bisa lebih dari 37 derajat. Ada yang mengatakan bahkan sampai 39 derajat. Tetapi yang keluar dari tubuh kita, yang dirasakan oleh kulit kita sekitar 36 sampai dengan 37 derajat. Nah sejatinya bahwa di tubuh kita ini cukup panas. Ya besok aja pada saat kurban. Kurban dibelek, dibelek perut ya. Kemudian kita pegang bagian dalamnya pastikan panas. Nah karena memang proses metabolisme cukup tinggi sehingga tubuh kita itu perlu dikeluarkan. Ya, perlu dikeluarkan untuk apa? Untuk supaya tubuh di dalam tubuh kita nggak terlalu panas sehingga lebih stabil. Kemudian fungsi berikutnya yaitu penyimpan energi. Ya, menyimpan energinya di mana? Di lemak. Makanya kalau yang yang kita badannya agak berlebih gitu ya lemaknya, energinya cukup banyak. Sumber energi utama kita dari mana? Dari gula, glukosa. Gula atau glukosa itu kita dapat dari mana? Dari nasi. Nah, kalau kita sarapan kan kebiasaannya gitu ya. Makan nasi uduk,
pakai gorengannya bakwan, ditambah lagi tambah mie sama kerupuk. Ya kan? Semuanya tuh minumnya apa? Es teh manis. Bush, mantap banget itu. Sehingga apa yang kita lakukan tadi adalah menimbun energi yang cukup banyak, sehingga energinya tadi ketika tidak terpakai disimpannya di dalam lemak. Ya, di dalam lemak. Makanya mulai sekarang nih teman-teman, kalau memang nggak terlalu banyak aktivitas, saran saya kurangi nasi. Ya, emang bener sih kurangin nasi, dari Magic Jar kita kurangin. Itu namanya ngurangin beneran gitu ya. Maksudnya kita konsumsi gitu ya, kita konsumsinya dikurangin gitu. Ya, supaya kenapa? Supaya memang tidak terlalu banyak timbunan lemak. Nih contohnya nih, ini udah mulai banyak nih gitu kan. Ini udah mulai diprotes nih sebenarnya nih. Kemudian berikutnya indera peraba, ya kan? Dirasa, kemudian disentuh dan lain sebagainya, itu sebagai indera peraba. Salah satu indera kita adalah kulit. Kemudian juga memproduksi vitamin D. Nah, vitamin D. Jadi kalau kita tuh bisa memproduksi vitamin D dengan syarat apa? Dengan syarat berjemur. Nah, kalau orang tua kita dulu kan jemur biar dapat vitamin D gitu kan. Vitamin D sebenarnya sudah ada tetapi belum terbentuk. Nah, tetapi dengan bantuan sinar matahari pagi ya. Jam 7 sampai jam 10. Kalau jam 12 sampai siang berterik-terik itu mah bukan jadi vitamin D. Geseng jadinya. Vitamin G namanya kan. Vitamin gosong. Nah, seperti itu. Jadi memproduksi vitamin D, kemudian ekskresi tadi untuk apa namanya? Untuk keringat, mengeluarkan racun, itu fungsinya. Dan yang terakhir adalah sebagai penampilan. Makanya kulit kita itu sangat penting. Ada kan yang sampai mengeluarkan berjuta-juta biaya hanya untuk glowing kan, seperti itu ya. Kalau kita memang glowingnya alami kan, di tempat kebakarannya udah langsung glowing gitu kan. Tapi beda warna gitu. Oke, ini terkait dengan anatomi kulit. Jadi kalau ada yang bilang kulit kita sebagai fungsi pernapasan, nggak ada ya. Kita nggak bisa bernapas dengan kulit. Ada pertanyaan sampai sini? Lanjut ya. Kemudian setelah kita melihat bagaimana anatomi kulit tadi, maka kita lanjut ke definisi atau pengertian dari luka bakar. Luka bakar itu adalah luka yang disebabkan kontak langsung atau terpapar sumber panas. Yang sumber panas ini sifatnya berlebihan dari reaksi fisika. Jadi ada namanya reaksi fisika. Api itu adalah bagian daripada reaksi fisika. Kimia, api juga bagian daripada reaksi kimia. Kemudian listrik atau sumber radiasi lainnya. Contoh reaksi fisika yang nyata adalah knalpot. Ya, panci kebakar, pancinya yang terbakar tadi terasa panas, maka itu bagian daripada reaksi fisika. Kemudian reaksi kimia yaitu adanya proses reaksi eksoterm. Jadi reaksi yang menghasilkan panas, itu juga bisa menimbulkan sebuah luka bakar. Atau bahan tersebut sifatnya korosif. Ya, sifatnya korosif, misalkan hidrogen sulfat, air aki. Air aki yang masih dalam kondisi murni itu juga sifatnya korosif, bisa menimbulkan luka bakar. Kemudian listrik yang arusnya kuat. Kalau listrik yang arusnya lemah ya nggak ada masalah. Pernah kan? Kemudian lanjut radiasi. Contoh sederhana radiasi adalah ketika kita berjemur matahari. Nah, berjemur matahari. Teman-teman akan merasakan panas matahari. Itu sebenarnya panas yang kita rasakan itu adalah panas matahari yang dilepaskan di matahari masa lalu. Ya, kurang lebih dikatakan jarak matahari itu kan sangat jauh ya, ratusan ribu tahun cahaya. Sehingga ketika matahari dilepaskan di matahari, baru kita terima sekitar 8 menit. Jadi yang kita terima panasnya matahari tadi, itu adalah 8 menit yang lalu baru diterima oleh tubuh kita. Tetapi panasnya bisa kita rasakan, luar biasa. Ini contoh radiasi. Nah, ini dampak dari radiasi juga bisa menimbulkan luka bakar. Berasa kan kalau upacara siang-siang? Leher gitu kan. Tapi ketika kita kena radiasi matahari tadi, nah nanti kita akan lihat berapa derajatnya sih. Sampai melepuh nggak sih? Paling merah-merah doang kan? Nah, ketika merah-merah doang itu sampai di mana tuh? Derajat berapa? Nanti kita bisa lihat. Kemudian penyebab luka bakar, ya penyebab luka bakar tadi disebabkan karena suhu, ya suhu yang sangat panas atau suhu yang sangat dingin. Kalau yang suhu sangat panas itu ya jelas kita bisa merasakan ya adanya api, adanya knalpot misalkan gitu atau panci. Suhu yang sangat dingin, contohnya kalau teman-teman ngasih penyuluhan penggunaan apar.
Ya, penggunaan apar. Contohnya apar apa? CO2. Nah, makanya kan nggak boleh memegang CO2 di bagian corong karena akan menimbulkan luka bakar. Nah, luka bakar itu karena suhunya yang sangat dingin yang disebut dengan frostbite. Nah, ketika frostbite bentuknya memang kedinginan, tapi sejatinya ketika terjadi seperti itu maka akan menimbulkan luka bakar. Luka bakar karena suhu sangat dingin. Kalau sampai kejadian seperti itu diapain? Diapain? Siram air. Siram. Ya, disiram air supaya kenapa? Supaya nanti esnya meleleh gitu ya. Kemudian bisa terlepas. Tidak harus sampai melukai lah gitu kira-kira. Walaupun juga pasti akan mengalami kebas. Bahan kimia itu terutama yang terlalu asamnya terlalu kuat, basanya terlalu kuat. Pernah mendengar istilah pH? Nah, pH yang seperti apa yang dibilang asam kuat? Asam di bawah 6. Di bawah 6? Yang kuat? Di atas 6. pH itu dari berapa sampai berapa? Sampai 12. 1 sampai 14. Ya, 1 sampai 14. pH 6 atau 7 itu cenderung netral. Ya, 6 sampai 7 itu cenderung netral. Semakin ke bawah itu semakin asam, semakin ke atas semakin basa. Jadi kalau pH-nya rendah itu hati-hati terlalu asam, kalau pH-nya tinggi berarti terlalu basa. Nah, terlalu basa juga sifatnya korosif. Kemudian listrik dan berikutnya adalah radiasi. Oke?